warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Ahad, malam Senin 22 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1446 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid As-Salam Samsat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad malam Senin pekan keempat insyaallah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Kita pada kesempatan kali ini, kalau di dalam buku terjemahannya dosa besar yang ke-30. Coba pian buka, apa itu dosa besar yang ke-30? Berdusta, ya. Nah. Ya, dosa besar yang ke-30 yaitu berdusta. Nah, dan penulis Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Dhahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, menulis kitab Al-Kabair. Ini adalah sebagai tentang penyebutan dosa-dosa besar. Dan kita sudah sampai kepada dosa besar yang penulis mengatakan Al-Kabiratus Thalathun, dosa besar yang ke-30. Al-kadhibu fi ghalibi aqwalihi, yaitu berdusta di dalam kebanyakan ucapannya. Nah, kita ingin dudukan dulu apa itu dusta di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, dusta itu adalah al-kadhibu, dan artinya secara bahasa Arab naqidus sidq, kebalikan dari kejujuran. Itulah arti bahasa, arti dusta secara bahasa.
kebalikan dari kejujuran. Para ulama bahasa juga mengatakan, idza akhbarta anna alladhi yuhadditsu bihi kadhib. Jika engkau memberitahukan bahwa yang diberitakannya itu adalah dusta, yaitu seseorang saat mendustakan orang lain berarti dia memberitahukan bahwa apa yang disampaikan orang lain tersebut adalah dusta. Intinya secara bahasa, dusta adalah naqidu as-sidq, kebalikan dari kejujuran. Adapun secara istilah syariat, maka banyak para ulama berkata, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa beliau mengatakan al-ikhbar an syai' ala khilafi ma huwa amdan kana aw sahwan, sawa'un kana al-ikhbaru an madin aw mustaqbal. Artinya, dusta adalah mengabarkan tentang sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Mengabarkan tentang sesuatu yang tidak sama dengan hakikatnya. Baik itu sengaja atau tidak sengaja, itu disebut dusta. Baik itu berita yang telah lalu atau yang akan datang, itu disebut dusta. Mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya sebenarnya yang terjadi, baik dusta ataupun tidak, baik berita telah lalu atau yang akan datang, maka ini disebut dengan dusta. Nah, itulah yang dimaksud di dalam dosa besar ini. Kemudian penulis membawakan beberapa dalil. Kebiasaan penulis membawakan dalil dari Al-Quran, lalu dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Yang artinya, maka kami jadikan laknat Allah atas orang-orang yang berdusta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 61, ya, ayat 61. Maka ini adalah dalil bahwa berdusta adalah dosa besar. Mengapa? Karena diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap dosa yang diancam siksanya mendapat laknat Allah, itu adalah dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Jadi dalilnya surat Ali Imran ayat 61. Sisi pendalilannya adalah bahwa orang yang berdusta diancam dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat artinya diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan setiap dosa yang diancam dengan siksa mendapat laknat adalah dosa besar. Begitu cara pendalilannya. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang lain. Wa qala ta'ala qutilal kharrasun ayil kadhibun. Yang artinya telah dibinasakan oleh Allah al-kharrasun, yaitu orang-orang yang berdusta. Banyak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kharras alladhi yaqulu ma la ya'lam bi takharrus wa dhunub. Nah, ini perhatikan. Termasuk dusta adalah kharras. Siapa itu kharras? Yang berbicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu,
atau tentang sesuatu yang masih prasangka, dugaan, sudah dikembangbiakan pembicaraan. Ini pendusta. Ini pendusta di dalam syariat Islam. Dan dia memberitahukan sesuatu yang belum jelas, maka dengan begitu dia dianggap sebagai pendusta. Dan berapa banyak kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan, desas-desus. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan dusta secara umum adalah mengandung kerusakan. Dusta secara umum adalah mengandung kerusakan. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ingat baik-baik pelajarannya malam ini. Salah satu terdusta, bohong adalah yaitu bahasa Banjar pengerampuk yang berbicara tapi tidak tahu pasti. Pinanya Pak. Nah kita nggak nanjak lah, pinanya aja. Ya, kayaknya ya. Nah ini tidak boleh. Ini dusta. Ya, ini berdusta. Maka ada perkataan para ulama di zaman sekarang, as-sukutu bil hilm wal kalamu bil ilm. Lebih baik di zaman sekarang itu diam, sabar, nahan lisan, nahan tulisan, atau berbicara tapi dengan ilmu. Kalau tidak tahu pasti jangan berbicara, karena dianggap pendusta dan diancam oleh Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 10 ini dibinasakan. Qutilal kharrasun, hancur, binasa orang-orang yang berbicara tanpa ilmu atau berbicara dengan dugaan sangkaan. Nah, ini surat Az-Zariyat ayat 10. Dalil yang ketiga. Dan kalau ditanya, Ustaz, dosa besarnya dari mana? Karena di dalam ayat ini Allah mengatakan qutila, dibinasakan, dihancurkan orang-orang yang berbicara tanpa ilmu yang pasti, hakikat yang pasti, ya, dibinasakan. Dan pembinasaan itu tidaklah terjadi atas dosa kecil, kecuali dosa itu adalah besar. Nah, wa qala ta'ala innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Kemudian Allah Subhanahu penulis membawakan sebuah ayat lagi di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada siapa saja yang musrif. Musrif melampaui batas. Kadzdzab adalah tukang dusta. Beda antara kadzdzab dengan kadzib. Kadzib berdusta, orang yang berdusta. Anta kadzib, berdusta mungkin sekali, dua kali. Tapi kalau setiap ucapannya berdusta, maka ini kadzdzab. Dan sebagai pengetahuan, kalau di dalam ilmu hadis ada rawi yang dituduh oleh para ulama hadis bahwa dia adalah tukang dusta, maka hadisnya pasti palsu. Kalau ada rawi di dalam sanad hadis an fulan sampai Rasulullah SAW, salah satunya dari fulan ini dia adalah kadzdzab, pasti palsu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kadzdzab, dusta. Makanya jangan sampai kita dalam kehidupan sehari-hari itu dituduh orang pendusta. Itu jelek sekali. Itu sudah turun derajatnya. Pendusta segitu? Sudah. Kalau ada yang menuduh kita seperti itu, sudah turun derajatnya. Susah jadi
jadi saksi di pengadilan. Ya. Makanya salah satu marwah seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, apalagi tokoh agama, jangan sampai dituduh berdusta. Ya. Nah. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Surah Ghafir ayat 26. Dan ini juga menunjukkan buruknya dusta. Karena dusta yakunu sababan fi ighlaqi babil hidayati alaihi wa hirmanihi minal khair. Dusta penyebab tertutupnya pintu petunjuk dan terlarangnya orang yang pandai berdusta dari kebaikan. Pokoknya tidak bagus berdusta. Nanti saya akan bacakan perkataan para ulama. Salah satu perkataan para ulama salaf yang menunjukkan buruknya dusta. Dan ini selalu saya ulang-ulang kepada santri-santri saya. Saya bilang, al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Kalau dia salah, ngaku salah. Lakin la yakdzib, tapi tidak berdusta. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, "Law nazala malakun minas sama' wa akhbara anna Allah ahalla al-kadhib ma kadzabtu tawarru'an." Kalau seandainya ada malaikat turun dari langit dan memberitahukan kepada kita bahwa Allah menghalalkan dusta, maka aku tidak akan berdusta karena malu. Orang beriman tidak berdusta. Ya, orang beriman tidak berdusta. Maka tercela sekali. Salah satu buruknya dusta di dalam ayat ini, la yahdi, tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah tidak diberi petunjuk berarti terlarang dari kebaikan. Karena tidak dapat petunjuk berarti tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 ayat yang disebutkan oleh penulis bahwa ayat ini menunjukkan dusta adalah dosa besar. Saya ingin kembali kepada ayat yang pertama, yaitu surat Ali Imran ayat 61. Kalau kita baca ayat itu secara utuh, maka akan ada pelajaran dari ayat tersebut. Di antara pelajarannya, saya bacakan ayatnya secara utuh ya. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu tentang kisah Nabi Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakanlah kepadanya, mari. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya kepada dakwah kita, malah mengolok-olok kita, atau kalau seandainya ada perkara yang susah untuk dibuktikan siapa yang benar, siapa yang salah, maka panggillah 2 kelompok ini, istrinya, anak-anaknya, kerabatnya. Ini juga istrinya, anak-anaknya, kerabatnya. Tsumma nabtahil, lalu kita melakukan mubahalah. Mubahalah itu apa? Saling mendoakan keburukan bagi siapa yang bersalah, yang berdusta. Makanya di situ disebutkan fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Surat Ali Imran ayat 61 ini disebut oleh para ulama sebagai ayatul mubahalah. Ayat mubahalah. Kalau di Indonesia budayanya sumpah pocong, dan pocong itu adalah hantu made in Indonesia. Ketika di mana-mana hantu pocong kecuali di Indonesia.
Itu hantu made in Indonesia 100%. Ya. Nah, ini tidak benar. Ya, pakai sumpah pocong. Yang benar kalau memang ada tuduhan si fulan menuduh dia menuduh si fulan tanpa ada bukti, masing-masing mengaku benar, sudah mubahalah saja. Ya Allah, kalau saya yang salah dan berdusta, maka timpakan laknat untuk saya dan seluruh keluarga saya. Falan la'natullah 'alal kadhibin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sekali lagi kita tekankan bahwa dusta sebenarnya adalah menyusahkan diri sendiri. Dusta menyusahkan diri sendiri karena mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjut kepada hadis yang dibawakan oleh penulis. Penulis mengatakan di dalam buku saya hadis 329. Wa fi sahihain an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzaban. Yang artinya di dalam kitab As-Sahihain, As-Sahihain berarti riwayat Bukhari dan Muslim, dan tidak ada kitab yang paling sahih setelah Al-Quran kecuali Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' Al-Muslim As-Sahih Imam Al-Bukhari. Ya, belum hafal karena timbang ujian. Jadi hafal. Baik. Nah, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, As-Sahihain. Dan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Nah, dan beliau adalah sahabat Nabi minas sabiqin al-awwalin. Sahabat Nabi. Jadi kalau antum belajar sejarah, maka ada 130 sahabat Nabi yang masuk dalam agama Islam dalam kurun waktu sepekan dakwah Rasulullah SAW. Ulun baca kitab sejarah di Al-Faruq, ada 130 sahabat Rasulullah SAW yang masuk ke dalam agama Islam di awal-awal dakwah Rasul, sepekan, 2 pekan. Dan Abdullah bin Mas'ud waktu masuk Islam masih muda, termasuk sahabat yang muda. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebut sebagai sahibu al-wisadah, yaitu sahabat Nabi yang suka membawa peralatan Rasulullah SAW, bawa kasur, bawa siwak, bawa alat-alat wudu. Dan itu adalah kebiasaan salafus saleh, berkhidmat kepada ulama, yang mana di zaman sekarang sudah luntur. Saya dulu di pesantren Jawa, di Jawa masih ada orang-orang begitu. Kenapa Mas lama sekali di sini? Enggak, saya ingin mengabdikan diri saya kepada kiai. Jadi dia memang mengabdi kepada orang tua sampai kiainya meninggal, baru dia nanti naik nanti. Begitu. Dulu juga tuan-tuan guru begitu. Ada murid-murid terdekat yang bawakan bukunya, ya, tidak dibayar. Kalau sekarang beratan berbayar.
Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Dan masih saja seseorang berkata jujur dan selalu berusaha berkata jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta menghantarkan kepada keburukan. Nah, di sini letaknya mengapa dusta dosa besar, karena diancam dengan keburukan. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar. Ini juga tambahan, dan keburukan menghantarkan kepada neraka. Setiap dosa yang diancam siksanya dengan neraka, maka itu dosa besar. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allah bin nar aw la'na aw ghadab aw 'adzab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, murka, siksa tertentu, maka itu adalah dosa besar. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaban. Masih saja seseorang berdusta sampai ditulis di sisi Allah sebagai tukang dusta. Dan ini menunjukkan bahwa dosa itu kalau sekali dikerjakan dan tidak bertobat, tidak merasa berat, tidak takut kepada Allah, acuh tak acuh, maka dia nanti naik menjadi kebiasaan, menjadi kecanduan. Kalau kada mengeramput, kada nyaman hidup. Ya, kalau kada mengeramput, kada nyaman hidup. Apa aja dikeramput di sini, nungkar bensin kah, orang apa aja dikeramput di sini. Ya, apa aja. Ini kenapa? Karena kebiasaan. Dan ini salah satu syukmul ma'siyah, buruknya kemaksiatan, yaitu membuat orang kecanduan. Kenapa bisa kecanduan? Karena tidak ada hisab di dunia. Nah, ini merasa aman, nyaman. Keramput sekali, alhamdulillah kada ketahuan, 2 kali, 3 kali. Jadi kebiasaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penjelasan dari hadis ini. Hadis ini di dalamnya terdapat peringatan tentang bahayanya berdusta. Dari sisi bahwa manusia yang terperosok ke dalam dusta, maka dia akan mendapatkan siksa neraka. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dusta itu dilalui dengan asalnya kecil sampai menjadi besar, kecanduan, kebiasaan. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan termasuk juga penjelasan orang tua tidak boleh berdusta kepada anaknya atas nama ingin mendidik anaknya. Tidak boleh. Dia bilang kepada anaknya, guring, habis zuhur guring, habis asar kita makanan. Mana bakso atau apa gitu. Atau ke mall kalau zaman sekarang. Ulun betakaman ben kira-kira kanakan tuh kau lah guring. Saat setelah adzan asar abah mamanya kededa, oh berarti dusta boleh. Yang mengajarinya siapa? Allah. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa ada seorang ibu yang memanggil anaknya, ya Abdullah ta'al uti, wahai Abdullah ta'al, sini, aku akan kasih engkau sesuatu. Dan pada saat itu Rasulullah SAW ada di rumah tersebut. Lalu dia panggil sang ibu,
Ya ayyatuhan, wahai ibu, in ataki famadza aradti an tu'tiya. Jika dia mendatangi engkau, apa yang kau akan kasih? Sang ibu langsung mengatakan, "U'tihi tamar." Ini saya punya kurma, saya kasih dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau memperingatkan para orang tua, "Illam tu'tihi kutibat 'alaiki kitbah." Kalau seandainya kamu tidak beri karena sudah berjanji, maka dituliskan dosa dusta atasmu. Berdusta dan mengajari berdusta. Maka tidak boleh dusta. Dan hati-hati sekali. Kalau janji sama anak, jangan sampai tidak ditunaikan. Lebih baik jangan berjanji, karena anak akan ingat, ya, dan dia akan senantiasa mencatat itu. Nah, kalau seandainya ingin janji juga harus pakai ta'liq. Ta'liq itu ada sifat ta'liq lah. Ta'liq itu artinya tergantung. Karena kita nukarlah, mun ada duitnya. Mun kita ada duitnya, jadi anaknya, bila kita ada duit. Nah, bismillah. Kemudian selanjutnya, wa fi sahihain, hadis ke-330, dan di dalam kitab dua yang sahih. Aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun wa in shalla wa sama wa za'ama annahu muslim idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Yang artinya di dalam kitab As-Sahihain, dua kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq. Ayat di sini maksudnya tanda, alamat, tanda orang munafik. Munafik yang dimaksud adalah munafik asghar. Munafik ada akbar, ada asghar. Atau lebih tepatnya juga munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Munafik amali berarti yang berkaitan dengan amal perbuatan yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, tapi dia kefasikan, dosa besar. Ya. Adapun munafik akbar atau munafik i'tiqadi bisa mengeluarkan dari agama Islam. Contoh munafik i'tiqadi bagaimana? Yang terjadi zaman Rasulullah SAW. Seperti pada pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan kepada orang-orang musyrik Quraisy, kalau mereka bertemu dengan orang-orang musyrik Quraisy, inna ma'akum, inna nahnu mustahzi'un. Tenang, Abu Jahal, Abu Lahab, kami bersama kalian. Kapan kami bersama Muhammad SAW, kami hanya main-main ngolok-ngolok mereka aja. Inilah yang disebut bahwa lisannya muslim, hatinya kufur. Nah, itu munafik i'tiqadi, munafik akbar. Dan tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang. Ya. Adapun munafik yang dimaksud di dalam hadis ini adalah munafik asghar atau yang disebut dengan munafik amali. Artinya perkara-perkara ini kebiasaannya dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian di sini disebutkan tanda kemunafikan ada 3. Ingat, 3 ini bukan pembatasan. Makanya para ulama mengatakan al-adad la mafhumah. 3 ini bukan pembatasan. Karena masih banyak sifat-sifat orang munafik amali selain 3 ini. Intinya 3 ini hanya sebatas penyebutan, bukan pembatasan. Nah, apa tanda yang pertama? Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji
ingkar, wa idza tumina khana, dan jika diberi amanat khianat. Apa maksudnya amanat? Amanat adalah kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuh. Setiap sesuatu yang wajib bagimu untuk menunaikannya atau untuk menjaganya. Misalkan, ulun beri pian, ayo jagalah amanah ini. Termasuk amanah adalah ini dijaga. Tidak boleh diminum, tidak boleh diberikan ke orang meskipun nanti diganti dengan yang lain. Ya, tidak boleh. Termasuk di dalam misalkan ada orang ngasih duit, kemudian dia bilang tolong kasihkan ke Mas Opan. Maka yang diberi amanah ini sudah jalan. Di tengah jalan hendak menukar nasi goreng, kadang bawa duit, ada duitnya di rumah, yang ini dipakai, boleh tidak? Tidak boleh. Meskipun nominalnya sama, karena dia tidak amanah, tidak amanah. Apalagi mencetakannya hanya ya, beda sebenarnya. Nah, jadi amanah adalah setiap sesuatu yang wajib bagimu untuk menjaganya atau untuk menyampaikannya kepada yang diamanahkan. Nah, kita lanjut dulu hadisnya. Kemudian Rasulullah SAW, lalu nanti kita ambil beberapa kaidah. Hadis ke-331. Rasulullah SAW bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minha kana fihi khaslatun minan nifaq, hatta yada'aha idza tumina khan, wa idza haddatha kadhab, wa idza 'ahada ghadar, wa idza khasama fajar. Artinya, 4 siapa yang di dalam dirinya terdapat 4 tersebut, maka ia adalah seorang munafik yang murni kemunafikannya, benar-benar munafik. Nah, di sini disebut 4. Makanya saya katakan tadi 3 itu bukan pembatasan, dan itu sering di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa jumlah bilangan bukan pembatas, tetapi penyebutan saja. Silakan adzan dulu. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat.
sedikit. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada penyebutan 4 sifat. Yang pertama, jika diberi amanah berkhianat. Ini sama dengan hadis sebelumnya. Jika berbicara berdusta, sama dengan hadis sebelumnya. Jika berjanji dia ingkar, ini juga sama dengan sebelumnya. Dan yang pertambahan adalah idza khasama fajar. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arti khasama fajar? Kalau bertengkar fajar, itu bahasa Indonesia. Kalau bertengkar meledak-ledak. Kita baca perkataan para ulama, an yakhruja 'anil haqqi 'amdan hatta yusayyira al-haqqu batilan wal batilu haqqan. Wa hadza mimma yad'u ila al-kadhib. Yang dimaksud dengan idza khasama fajar, kalau bertengkar dia fajar sebenarnya yaitu kalau bertengkar dia mendatangkan bukti-bukti bohong. Ya. Jadi kalau bertengkar dia mendatangkan bukti-bukti tidak valid, bukti-bukti bohong. Jadi termasuk tambahan sifat, kalau yang pertama tadi jika berbicara dusta. Ini bukan hanya sekedar berbicara, tapi kalau sedang bertengkar, berdebat, dia mendatangkan bukti-bukti yang bohong juga. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijal ila Allah al-aladul khas. Manusia yang paling buruk di sisi Allah adalah yang pengarasan. Lawan kalau bertengkar berdusta. Ikram mampu, kalau mampu, padahal 10 mampu. Ya. Kalau jadi pengarasan al-aladu al-khas, pengarasan. Kemudian setelah itu kalau bertengkar dusta. Nah, ini hati-hati ya pada ikhwan yang hati-hati. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ini sebagai tambahan, man khasama fi batil wa huwa ya'lamu lam yazal fi sukhtillah hatta yanzil. Nah, ini hati-hati. Terutama bagi para pengacara. Ada orang pengacara sini atau mantan. Barang siapa yang berdebat tentang sesuatu padahal dia tahu itu batil, tapi dipaksakannya, maka masih saja kemurkaan Allah padanya sampai dia mencabut pernyataannya. Nah, hati-hati ya. Jadi sudah tahu itu batil, berkeras. Ini tidak benar. Sekarang ini siapa pihak? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perhatikan dalam riwayat yang lain, wa man a'ana 'ala khusumatin bidzul faqad ba'a bi ghadabin min Allah. Siapa yang menolong dalam sebuah persidangan, pertikaian, menolong orang yang zalim, maka dia telah mengambil kemurkaan Allah untuk dirinya. Ini hati-hati ya, hanya demi, saya sering mengatakan, hanya demi 2 kain kafan. Wallahi, semuanya hanya 2 kain kafan yang akan kita bawa. Apa sih di dunia ini? Nggak ada apa-apa kecuali cuma 2 kain kafan yang kita bawa. Kita mengambil hak orang lain gara-gara persaksian kita yang bujur jadi salah, yang salah jadi menang. Padahal cuma 2 kain kafan yang akan dibawa. Tidak ada apa-apa sama sekali.
Ini para ikhwan. Makanya belum pernah ke penjara Sukamiskin, penjaranya para koruptor. Allah hadapi itu berat yang masuk penjara. Ya. Salah satu yang hadis yang cuma dibawakan adalah satu aja, tentang hinanya dunia, bahwa mad-dunya fil akhirah illa ka'ahadin yaj'alu asbu'ahu fil yam falyanzur bima yajid. Tidak ada perbandingan antara dunia dengan nikmat surga di akhirat, kecuali seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan, lalu dia angkat, yang menetes dari jari itulah nikmat dunia, dan lautan adalah nikmat akhirat. Bisalah dibanding. Bahkan kalau kita membanding, itu namanya menghina surga. Cuma 2 kain kata wallahi Pak, 2 yang bertengkar antara rahimnya. Belum pernah ditanya 5 tahun tidak bertegur sapa gara-gara warisan. 5 tahun. 5 tahun itu pula bisa dipastikan tidak naik amalnya ke langit karena bertengkar dengan rahim. Hanya untuk perkara yang tidak ada nilainya, tidak bisa dibawa, hanya 2 kain kafan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih banyak hadis-hadis yang lain. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ada yang ingin bertanya? Di sini ada pertanyaan, ayat yang dijelaskan tadi Quran surat Ghafir ayat 26 atau ayat 28. Yang mana ulun baca tadi ayat 28. Sebentar. Itu ayatnya apa? Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada seorang yang melampaui batas dan tukang dusta. Ayat surat Ghafir ayat 28. Ulun kali kan 26. Ya, 28 yang benar. 28. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang pendusta? Bolehkah kita menghindari orang tersebut? Salah satunya memblokir chat WA-nya. Para ikhwah, di dalam agama Islam ada hukum namanya menghajar. Pakai H. Menghajar. Memboikot. Boleh. Akan tetapi jika untuk urusan dunia hanya 3 hari, tidak boleh lebih. Kalau lebih maka berdosa karena memutuskan hubungan ukhuwah. Ya. Dan jika urusan agama maka diperbolehkan lebih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar atau memboikot Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya ketika tidak ikut perang Tabuk. Ya, bahkan hampir 40 hari. Dan itu semakin hari semakin sulit. Para sahabat tidak boleh menjawab salamnya, tidak boleh berjual beli dengannya, tidak boleh menikah dengannya, dan seterusnya. Hari yang ke-40 kemudian istrinya disuruh berpisah darinya, dan seterusnya. Nah, ini kalau untuk urusan agama tidak mengapa. Tapi kalau untuk urusan dunia sangkalnya hanya cukup 3 hari, kada boleh lebih. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Yaltaqiyani faya'ridu hadha wa ya'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk
menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Bertemu maka saling berpaling, yang satu ke sana, yang satu ke sini. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai salam. Jadi boleh saja diblokir kalau seandainya untuk agama. Tetapi kadang-kadang memboikot itu dilihat pian siapa. Memboikot orang. Makanya sering dikatakan oleh Pak Bulat Syekh kita, Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili, beliau mengatakan, lihat maslahatul hajir wal mahjur, yaitu yang memboikot siapa, yang diboikot siapa. Karena kadang-kadang yang memboikot, ketika dia memboikot, yang diboikot malah tambah menjadi-jadi. Ada mantap kata orang, jadi kita digasaknya. Kenapa? Karena tidak ada kedudukan. Beda dengan Rasul SAW memboikot Ka'ab bin Malik. Ya, itu benar-benar daqat al-ardu bima rahabat. Seakan-akan disempitkan oleh bumi. Coba bayangkan, mau salam beliau berpaling. Rasul SAW bukan sembarang manusia. Alhamdulillah Allah bertakdir beliau istiqamah. Dan itu sudah ada musuh-musuh Islam yang menyurati beliau. Kami dengar engkau diboikot oleh sahabatmu, ayo kumpul aja dengan kita. Coba ya. Nah, ini para ikhwan, dan itulah kejujuran. Akhirnya apa? Allah mengampuni beliau. Bahkan beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau saya berdusta, engkau tahu saya pintar untuk ngomong. Saya paling pintar di tengah kaum saya. Tapi saya tidak berdusta. Saya terlambat untuk ikut perang Tabuk karena 1, 2, 3. Semenjak itu diboikot. Nah, kalau yang memboikot Rasulullah wajar. Mimpian boikot. Atau ada misalkan laki memboikot bininya, ya, tasubih bini. Nah, ini susah nanti repot. Ya. Ya, lalu bagaimana Ustaz solusinya? Solusinya kembali kepada hukum asal, menasehati. Ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Wallahu a'lam. Ciri orang munafik yang bagaimana yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 145. Mohon penjelasan. Surah An-Nisa ayat 145. Saya carikan ayatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqin fi dzarkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kalian sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ini munafik akbar. Ini apa? Munafik akbar. Dan rata-rata yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kaum munafik, bahkan diturunkan ayat munafik, maka surat munafik, maka itu maksudnya adalah munafik akbar. Ya, munafik akbar. Seperti misalnya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Ini munafik akbar. Ya, ini munafik. Wallahu a'lam. Saya beribadah berniat agar masuk surganya Allah. Mohon penjelasan. Apa lagi yang menjelaskan? Jelas kan? Beribadah berniat agar masuk surga, itu yang jujur. Ya. Karena mungkin tidak masuk neraka. Maksudnya mungkin pertanyaannya adalah
Saya beribadah, niatan ingin beribadah ini ingin masuk surga, bolehkah? Maka jawabannya boleh. Allah yang memerintahkan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan itu. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafis. Surga itu bangunannya ditutupi oleh minyak wangi misik. Sangat wangi. Wanginya bisa dicium 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Makanya orang kalau dijauhkan dari mencium bau wangi surga, berarti itu bujur-bujur terbujur. Dan oleh karena itulah hendaknya kalian berlomba-lomba. Allah yang memerintah beribadah ini masuk surga. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian mendapatkan maghfirah dan surga dari Rabb kalian, ya, yang luasnya seluas langit. Rasulullah SAW berkata ketika ditanya oleh seseorang, wahai Rasul, wahai fulan, jadi ada orang sholat. Rasulullah SAW setelah sholat nanya, kamu tadi di dalam sholat berdoa apa? Kata beliau, la uhsinu dandanataka wa la dandanata Mu'ad. Wahai Rasulullah, doa saya biasa aja. Doa saya tidak seperti sebagus doa engkau dan doa sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal. Apa doanya? As'aluhul jannah wa a'udzubika minan nar. Minta surga, jauh dari api neraka. Kata Rasulullah SAW, haulaha dandin. Seputar itu kita minta. Jadi tidak mengapa orang masuk beribadah ingin niatannya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mengurangi keikhlasan. Tidak mengurangi keikhlasan sama sekali. Kemudian para ikhwah, sebagian kaum tasawuf yang mengatakan bahwa saya beribadah bukan karena ingin masuk surga dan bukan karena takut neraka, tapi saya beribadah hanya karena cinta Allah. Orang-orang ini dia mungkin mengira bahwa di surga itu hanya bidadari, kebun-kebun indah, sungai-sungai yang indah. Di surga ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia tidak mau menemui Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah itu. Jadi sebagian orang mengimajinasikan surga rendah. Makanya dia menganggap saya beribadah bukan hanya karena ingin masuk surga, padahal di dalam surga lebih dari apa yang dibayangkan. Ada wajah Allah, ada ridho Allah, yang kalau orang sudah dapat ridho Allah, Allah tidak akan murka kepadanya selamanya. Subhanallah. Ini pada Wallahu a'lam. Apa ukurannya ibadah kita diterima Allah, taubat kita diterima Allah, dan Allah ridho akan ketaatan kita? Maka secara eksplisit tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kenapa? Karena kalau seandainya ada cirinya orang dapat ridho Allah, bisa-bisa wujud dia. Contoh, ciri orang dapat Lailatul Qadar, ya, bubungan bungkas masuk. Ada cirinya. Wah, di situ tidak beribadah lagi. Kenapa? Karena sudah ada tabungan 83 tahun 4 bulan. Sisanya maksiat aja lagi. Nah, itu hikmah Allah, tidak ada ciri orang diridhoi atau diterima amal ibadahnya. Dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Terakhir, saya pernah melakukan plagiasi tanda tangan dosen pada saat skripsi karena beliau sangat sulit ditemui. Apakah ilmu saya selama kuliah sia-sia dan apakah itu termasuk dusta? Iya benar. Ulun tak menjawab ya, sudah nang lebih rendah lagi. Ya, itu dusta. Lalu bagaimana? Minta halal. Ya, minta halal. Adapun yang berkaitan dengan hasil skripsi,
kemudian pekerjaan yang digeluti sekarang dengan membawa ijazah itu, maka tidak ada urusan. Yang jelas ditahan karena telah melakukan plagiasi, pemalsuan, ya, tanda tangan. Ini yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.